Selamat pagi Bapak McDonald. Seperti yang dikonfirmasi sebelumnya, kita akan melakukan sesi wawancara, tapi sebelumnya perkenalkan nama saya Jessica Angel dari Universitas Binus Malang, jurusan Entrepreneur Business Creation. Oke, jadi pada hari ini kita akan melakukan sedikit interview terkait visi misi dan juga perilaku kepemimpinan. Yang pertama, apa sih visi misi dan strategi utama yang diterapkan divisi atau cabang BNI ini untuk mencapai target? Oke, langsung aja ya Mbak Jessica. Kalau pertanyaan terkait visi misi secara BNI keseluruhan di tempat saya bekerja ya, yang terbaru saat yang terkini itu adalah visinya itu adalah menjadi lembaga keuangan global terpercaya yang unggul dalam inovasi dan kinerja secara berkelanjutan. Nah, terkait pertanyaan visi tersebut, BNI juga punya misi yang tujuannya untuk mendukung misi tersebut itu sebetulnya kalau nggak salah ingat itu ada enam ada enam strategi untuk mencapai solusi untuk mencapai misi tersebut, yaitu yang pertama itu solusi digital, yang kedua itu layanan global, yang ketiga itu terkait nilai investor, yang keempat itu terkait pengembangan SDM, yang kelima itu terkait keberlanjutan, dan yang keenam adalah tata kelolaan. Kalau dijabarkan satu-satu tentunya cukup panjang, cuman di sini saya overview aja sedikit bahwa yang dimaksud solusi digital itu terkait BNI berusaha untuk menyediakan layanan dan solusi digital yang unggul bagi nasabahnya. Nah, terkait poin yang kedua yaitu layanan global, itu BNI akan mengusahakan dan mengusahakan maksimal menguatkan layanan internasional untuk mitra bisnis. Jadi BNI akan menjalin kerjasama baik internasional maupun domestik untuk mitra-mitra bisnis, terutama yang saat ini sudah bergerak itu adalah terkait diaspora dan UMKM yang akan ingin mengembangkan usahanya sampai ke luar negeri. Yang ketiga, nilai investor yaitu memberikan nilai investasi yang prima. Jadi tentunya pada saat investor itu memilih BNI sebagai partner, tentunya BNI akan memberikan keuntungan atau berbagi share keuntungan terhadap investor. Untuk pengembangan SDM, strateginya itu BNI berusaha untuk menjadi kebanggaan dalam berkarya, di mana setiap karyawan, setiap pegawai akan dilakukan review secara berkala terhadap skill masing-masing individu, skill kepegawaian maupun skill unit, sehingga dapat menempatkan pegawai atau menempatkan individu pegawai pada sesuai posisi yang sesuai. Kemudian untuk yang berkelanjutan, strategi misi untuk berkelanjutan itu BNI sangat peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Salah satunya yang program sedang berjalan itu BNI mempunyai CSR, yaitu corporate CSR yang untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan sosial dan kemasyarakatan. Kemudian tata kelola. Terkait tata kelola ini, strategi terkait tata kelola itu BNI akan mengutamakan kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik. Nah, itu dibuktikan dengan strategi bahwa dalam periode berkala ada pemeriksaan atau audit internal maupun eksternal yang berusaha untuk menjaga kesesuaian dan kepatuhan tata kelola perusahaan yang ada di BNI. Saya rasa mungkin seperti itu, Mbak Cici, dalam kalau BNI tempat saya bekerja dalam untuk misi dan misinya. Oke. Saya Oke, sekarang kita lanjut ke bagian yang kedua. Bagaimana cara Bapak untuk mengkomunikasikan visi tersebut, seperti mungkin visi perubahan, mungkin program digital BNI, kepada seluruh staf begitu? Yang mana kan staf itu kan banyak sekali ya Pak ya, jadi menjadi leader tuh ya cukup susah untuk mengkomunikasikan visi, apalagi visi untuk perubahan gitu. Jadi kalau visi misi BNI maupun segala macam perubahan yang terjadi itu tergantung dengan bukti unit masing-masing. Kebetulan kalau di unit saya dengan kondisi bahwa ada 150-160 orang pegawai, ya kami mendeliver selain surat yang terbit dari manajemen, kami juga mendeliver setiap perubahan yang terjadi ataupun informasi perubahan yang terjadi dengan melalui mekanisme
morning briefing di setiap minggunya, sehingga hal yang perlu disampaikan ataupun ada terjadi perubahan baik kebijakan maupun digitalisasi selain melalui surat menyurat, Zoom dengan divisi terkait di internal unit kami yang terdiri dari 160 orang pegawai itu kita menggunakan fasilitas morning briefing di kala weekly, morning briefing weekly. Begitu Mbak. Oke, baik. Kemudian bagaimana sih proses Bapak dalam mengusulkan dan menerapkan suatu perubahan kerja yang baru di tim? Mungkin tadi seperti tadi yang di-mention ya, Pak ya? Ya, salah satunya itu. Tapi kalau mekanisme mengusulkan, tentunya di masing-masing perusahaan dan tentunya di perusahaan kami juga ada mekanisme usulan yang harus dilalui, mungkin jenjang sesuai hierarki organisasinya yang ada. Tapi kalau mekanisme usulan terhadap perubahan-perubahan itu kami tetap akan melalui hierarki organisasi yang ada, baik mulai dari bawah sampai ke pimpinan tertinggi yang mengambil keputusan. Adapun mekanismenya ya tetap mekanisme usulan. Hmm, Kita memunculkan permasalahan ya latar belakang kenapa diusulkan, terus kemudian permasalahan terkait usulannya apa, pertimbangannya terkait usulannya apa, referensi ketentuannya seperti apa, terus item-item yang diusulkan apa, terus kira-kira dalam usulan itu kira-kira dibutuhkan kebijakan apa. Nah itu semua akan disampaikan kepada uh, pemimpin melalui organisasi yang ada di unit-unit terkait. baik. Kemudian bagaimana cara Bapak untuk mendorong dan menghargai ide-ide inovatif dari karyawan harian? Karena sebagai leader kan beberapa kasus ada juga yang tidak mau mendengarkan bawahan gitu ya Pak. Jadi bagaimana menurut Bapak untuk menghargai ide-ide yang sebenarnya inovatif dari karyawan harian? Kalau di unit kami ataupun di secara pesanan di BNI itu sudah ada eh, hal yang menjadi kebiasaan baku bahwa ada yang namanya kita pada saat morning briefing ataupun meeting internal itu akan memberikan kesempatan kepada pegawai-pegawai atau tim untuk memberikan terhadap permasalahan ada untuk memberikan respon dan tanggapannya baik yang positif maupun negatif dengan segala risikonya harus disampaikan karena nanti akan menjadi bahan ulasan untuk manajemen seperti apa langkah-langkah yang diperlukan untuk mitigasi maupun untuk mensupport usulan bila dipandang perlu. Karena membiasakan teman-teman juga untuk berani dan membiasakan teman-teman untuk memulai berani berbicara, berani mengutarakan pendapat tanpa terus di apa namanya direspon dengan respon yang negatif. Jadi tugas kami sebagai manajerial adalah menampung pendapat-pendapat itu tanpa memojokkan dan memberikan respon tanggapan yang negatif. Kemudian kita meetingkan di tim yang lebih besar lagi terhadap risiko-risiko yang ada, hal-hal negatif yang mungkin muncul, hal-hal yang positif yang mungkin muncul, terus kita tuangkan dalam memorandum usulan maupun memorandum hasil pembicaraan dan disertai dengan solusi-solusi atau kebijakan-kebijakan apa yang akan kita tuangkan, terus kemudian terhadap hal-hal yang berisiko tersebut kita carikan mitigasinya agar kiranya kalaupun perlu perbaikan ya disampaikan ke manajemen yang lebih tinggi lagi begitu. Baik, kemudian dalam memecahkan masalah operasional bank, Bapak memastikan keputusan itu berkualitas tinggi dan berbasis data itu bagaimana Pak? Uh, Kembali lagi, ya permasalahan yang timbul itu kan harus disertai dengan data existing yang ada. Kenapa membuat permasalahan itu jadi timbul? Setelah kita, tapi tahapan awal yang perlu kita lakukan selain data yang harus akurat dan terkait, kita biasanya melakukan konsolidasi internal dengan tim yang ada. Terhadap permasalahan yang muncul, misalnya diperlukan rotasi atau diperlukan uh, penempatan individu yang sesuai dengan capability dan kemampuannya. Tentunya kita akan diskusikan dengan tim berapa banyak atau mungkin lebih ke detailnya kita bisa mintakan secara data untuk dibuatkan analisa misalnya perlu pengerjaan yang lebih selektif atau by cluster untuk area-area tertentu sehingga diperlukan pembagian by cluster
diperlukan kebijakan pembagian kelolaan atau petugas by cluster. Atau misalnya diperlukan effort tambahan untuk melakukan pemasaran. Ya, tentunya dibicarakan bersama effort tambahan yang dimaksud seperti apa, apakah di luar waktu kerja normal atau di dalam waktu kerja normal. Begitu, Baik. Jessica. Kemudian bagaimana strategi agar keputusan yang diambil itu bisa diterima dengan baik dan dijalankan dengan sepenuh hati, dengan komitmen oleh tim gitu. Baik, tentunya kalau keputusan itu akan terlaksana dengan baik apabila permasalahan yang digali adalah permasalahan dari operasional itu sendiri. Sehingga pada saat mengkomunikasikan permasalahan operasional sendiri itu, tim yang ada sudah merasakan bahwa memang itu bermasalah dan perlu jalan tengah. Sehingga sebagai manajerial, di bagian manajerialnya tentunya akan mengambilkan jalan tengah itu. Untuk itu menjadi terlaksana lebih baik, tentunya membutuhkan kerelaan tim yang ada untuk memahami permasalahan yang timbul itu sebagai bagian dari kepentingan tim, bukan hanya kepentingan individu, sehingga bergerak secara bersama-sama dengan tujuan yang sama-sama untuk mencapai hasil yang sama-sama maksimal. Kenapa? Keputusan tidak akan pernah bisa dijalankan apabila tim tidak menerima itu sebagai bagian dari effort untuk berprestasi. Gitu. Karena bagi kami, ya, moto moto tim yang ada di kami itu adalah target itu adalah biasa. Yang luar biasa adalah menyikapinya untuk mencapai pencapaian yang lebih target. Itu moto inti yang kita sampaikan kepada tim sehingga kontribusi individu sangat dibutuhkan untuk bergeser ke kontribusi tim. Seperti itu, Mbak Jessica. Kemudian bagaimana batasan wewenang atau empowerment yang Bapak berikan kepada staf untuk mengambil keputusan mandiri? Ya, kalau untuk batasan wewenang itu kita kembalikan ke teman-teman, kita sebetulnya ada dituangkan dalam aturan aturan internal kerja perusahaan, Mbak Jessica, kalau di kami. Karena eh, secara berjenjang akan kewenangan itu berjenjang secara hierarki organisasi yang ada di kami. Untuk staff level asisten punya kewenangan seperti apa, terus kemudian untuk supervisor kewenangan seperti apa, itu mereka sudah memahami masing-masing dan tentunya kami sebagai bagian dari manajerial akan menyampaikan itu berulang-ulang pada saat morning briefing supaya teman-teman itu memahami kewenangan dan tugas dan tanggung jawab yang mereka miliki. Kalau tidak dideliver secara berkala, mungkin terutama untuk pegawai-pegawai yang baru, mungkin tidak akan bisa membaca itu sebagai bagian dari percepatan pencapaian target. Begitu, Mbak Jessica. Baik. Nah, kemudian kan dalam pelaksanaan operasional di BNI ini, mungkin ada kinerja yang menurun selama masa transisi begitu. Nah, kemudian peran dan strategi terbesar Bapak dalam memimpin perubahan agar performa kinerja tim itu tidak turun selama masa transisi itu bagaimana, Pak? Iya, tentunya untuk menjaga stabilitas performance dan kinerja supaya tidak turun, tentunya kita harus punya kemampuan untuk melihat kekurangan dan kelemahan individu yang ada di tim kita pada saat menjalankan masa transisi atau perubahan. Yang pasti perubahan itu pasti ada. Cuman karena kami bergerak dalam bidang industri, jasa keuangan yang juga diatur ketat dengan aturan internal dan hierarki organisasi, tentunya kami akan memahami terlebih dulu apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan masing-masing individu yang ada di tim, baik secara individu maupun secara infrastruktur, sehingga hal-hal yang dipandang perlu untuk diperbaiki atau ditambal sulam, kita akan lakukan itu. Kita akan lakukan itu baik secara individu maupun bersama-sama dan tentunya kita akan sampaikan kepada tim, kita akan komunikasikan kepada tim bahwa terkait perubahan yang terjadi itu akan menuju ke arah yang seperti apa. Dan perubahan yang terjadi itu kita punya kelemahan apa dan bagaimana menyikapinya atau memitigasinya itu harus disampaikan kepada tim. Sehingga kita pun akan berusaha memberikan penilaian yang fair kepada masing-masing anggota tim bahwa selain kita menilai dan memberikan penilaian yang berujung kepada performance, juga kita sangat menghargai yang namanya effort. Nah, effort individu maupun effort tim itu akan menjadi penilaian tersendiri untuk pencapaian hasil. Saya rasa begitu.
Baik, berarti cara komunikasi yang efektif biar tidak ada penolakan itu lebih ke mengkomunikasikan tujuannya begitu ya Pak ya? Begitu, betul mengkomunikasikan tujuannya dan kita sampaikan bahwa apabila masih ada dalam sebuah tim ada individu yang masih defensif ataupun mungkin merasa dirinya belum mampu berkontribusi atau tidak ada kerelaan untuk berkontribusi, ya kita sampaikan bahwa ini apa namanya keputusan ini harus jalan dan tiga terlebih tidak suka atau tidak suka, kalau mungkin tidak berkenan, ada yang tidak berkenan atau apa ya, eh, kita dorong mereka untuk istilahnya tidak menjadi keluar atau tidak menjadi bagian dari tim, karena tim ini memerlukan kecepatan untuk menyikapi perubahan yang ada, sehingga diperlukan orang-orang yang memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing dan tugas kita sebagai manajer untuk menutup kelemahan-kelemahan yang ada. Dan Baik. kalau ada yang defensif ataupun merasa dia unggul ataupun merasa dia kurang bisa mengimbangi atau dia pun merasa lelah, ya kita kembalikan kepada tim dan individu yang ada di tim, kita sampaikan bahwa apabila hal itu terjadi, ada yang kurang berkenan, masih ada kesempatan sebelum sebelum jalan proses berlangsung, ya kita minta mereka untuk keluar dari bagian tim Hmm, atau kita geser mereka untuk ke pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya administrasi supporting yang tidak membutuhkan kerja tim yang lebih signifikan. Jadi kita dudukkan mereka ke posisi-posisi yang supporting sehingga kelemahan tim dari supporting bisa tertutupi. Tapi kelemahan tim kekuatan tim yang ada di sisi operasional lainnya, tetap kita minta teman-teman itu maksimal dan memberikan penghargaan lebih dibandingkan teman-teman yang merasa ya, atau yang merasa bahwa tidak bisa menyikapi kondisi perusahaan yang ada. baik. Kemudian apa sih tantangan paling berat yang pernah Bapak alami selama memimpin perubahan yang ada di BNI dan apa pelajaran berharganya? Yang paling berat adalah bagaimana mengukur reward dan punishment buat individu tim yang ada. Karena di saat-saat tertentu, kembali lagi, untuk menutupi mencapai pencapaian target, ya, itu ada beberapa yang kita harus tutup tambal sulam kekurangan dan kelemahan tim yang ada. Nah, pada saat masa-masa uh, di ujung performance itu tentunya akan ada reward dan punishment. Itu yang terkadang bagi kita, karena kita melihatnya adalah effort. Kita menilainya adalah kontribusi effort, bukan hanya kontribusi pencapaian akhir, sehingga terkadang itu sulit pada saat kita harus memutuskan mana yang terbaik di antara yang baik. Baik. Kemudian kita lanjut ke strategi leadership. Bagaimana Bapak menyusun rencana kerja dan mengimplementasikan strategi jangka panjang dari direksi pusat ke tingkat operasional? Kalau di kami itu ada biasanya momen untuk deliver atau mengejawantahkan instruksi atau arahan mengimplementasikan arahan direksi, itu kita ada yang namanya komite, Mbak Jessica. Jadi komite lokal itu mulai dari pemimpin sampai manajerial terbawah, yaitu supervisor atau penilai, itu kita akan libatkan. Nah, pada saat mengimplementasikan itu tahap awal tersebut, itu kita akan sampaikan Hmm. bahwa ini dengan segala ketentuan yang ada ini harus tetap berjalan dengan direksi, tapi kembali lagi diperlukan data. Dari data-data yang ada itu akan disesuaikan dengan kondisi tim yang ada untuk mencapai target yang ditetapkan atau strategi yang ditetapkan oleh direksi. Setelah itu digodok bersama, didudukkan dan dituangkan dalam nota intern bersama, tentunya untuk ke tingkat operasional akan dilakukan juga briefing oleh masing-masing uh, manajerial tim yang ada untuk mencapaikan dan deliver ke masing-masing tim. Yang tentunya uh, pada saat mendeliver ke operasional itu diperlukan uh, reporting monitoring effort dari masing-masing individu yang dikompilir dan diarahkan sesuai pencapaian target yang diinginkan. Jadi tingkat operasional selain di deliver secara target yang ditetapkan oleh direksi, juga deliver secara target yang ditetapkan oleh tim, sehingga apa namanya, di tingkat operasional memahami target individu masing-masing, target tim masing-masing individu yang ada.
Dan kemudian supervisor akan melakukan monitoring harian terhadap kinerja masing-masing individu, sehingga monitoring harian itu akan menggiring atau akan dapat diketahui kelemahan dan kekurangan tim secara individu, secara all, sehingga akan next day-nya atau kemungkinan di tahap selanjutnya akan dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap hal tersebut. Jadi breakdown-nya itu dari komite besaran awal, terus komite tim, rapat koordinasi tim, terus kemudian pendeliveran ke masing-masing individu, dan kemudian monitoring effort, kemudian reporting individu dan reporting tim, sehingga sejauh mana target itu bisa tercapai akan dapat diketahui. Oke, baik. Kemudian bagaimana Bapak menggunakan kepemimpinan untuk menyelaraskan tim demi mencapai target RBB atau rencana bisnis bank? Iya, ini yang paling kadang membutuhkan waktu khusus, karena kalau kami di internal kami sebagai manajer yang pegang tim 160 orang, kami lebih kepada berusaha untuk pertama eh, berusaha untuk melakukan personal approachment. Mungkin tidak bisa ke semua orang, tapi ke satu dua orang yang saya pandang itu memiliki pengaruh dan memiliki komunikasi yang bagus dengan teman-teman lainnya. Terus kemudian terhadap struktur organisasi yang ada, kita akan sering-sering melakukan apa namanya, rapat koordinasi untuk mengetahui apa permasalahan yang ada di bawah di anggota tim. Dan kemudian yang ketiga adalah kayak kepemimpinan yang kita terapkan adalah saya pemimpinan leadership by example. Dengan kata lain, bahwa leadership by example itu menuntut kita juga bisa memberikan contoh bekerja yang sekiranya akan menjadi tolak ukur atau panutan bagi tim yang ada. Begitu, Pak Presiden. Kemudian bagaimana unit kerja PNI ini bisa beradaptasi dengan cepat jika ada perubahan regulasi mendadak dari OJK atau BI begitu? Iya, kalau regulasi terkait regulasi KTBI tentunya atas pengetahuan dan melalui arahan dari manajemen pusat BNI. Karena kami pun sebagai petugas operasional di lapangan, manajer operasional di lapangan, tetap akan mengacu ketentuan yang berlaku di eksternal, yaitu OJK, BI maupun dari ketentuan internal. Nah, hal-hal seperti itu biasanya dikomunikasikan oleh jajaran divisi terkait, baik melalui Zoom dengan seluruh pegawai maupun melalui surat yang diterbitkan oleh divisi terkait. Hmm, Nah, kalau beradaptasinya, kami tetap akan beradaptasi. Dalam artian beradaptasi itu, kami akan deliver juga kepada individu yang ada dalam tim bahwa perubahan yang dituntut adalah sebagai berikut A, B, C, D. Kemudian kita akan buat yang namanya panduan apa-apa saja yang boleh dilakukan dan apa-apa saja yang tidak boleh dilakukan, dan baru kita share ke tim. Dari hasil komite rapat bersama untuk menyikapi ketentuan perubahan dimaksud, kita share ke tim hal-hal yang boleh dilakukan apa, hal-hal yang tidak boleh dilakukan apa, sehingga di level operasional akan memahami tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan aturan yang dideliver oleh manajemen. baik. Kemudian bagaimana mekanisme evaluasi kerja Bapak lakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau fraud? Baik, kalau dalam rangka mencegah terjadi perimbangan fraud, evaluasi yang kita lakukan adalah pertama kita berusaha untuk mengenal masing-masing karakter pegawai atau tim kita yang ada. Ya, know your employee. Know your employee itu artinya sebagai bagian dari manajemen, mulai dari supervisor ke atas ataupun manajer, itu harus bisa mengenali masing-masing individu yang ada dalam timnya. Maksudnya mengenal ini adalah bagaimana cara individu dalam timnya itu, baik gaya hidupnya, cara konsumtifnya terhadap pemenuhan kebutuhan konsumtifnya, terus kemudian cara mengelola hutang dengan pihak lain, sehingga eh, apa namanya, meminimalisir yang adanya eh, hasrat untuk melakukan fraud. Dan secara periodik di kami itu ada yang namanya pengecekan data slip masing-masing pegawai, sehingga pegawai pun disyaratkan bahwa DSR yang harus terpenuhi pegawai antara penghasilan maupun kewajiban internal maupun pihak lain yang harus dipenuhi, itu ada standarnya tersendiri. Dan apabila sudah melampaui plafon yang ditetapkan DSR-nya atau DBR-nya,
tentunya manajemen akan mengirimkan surat teguran, baik diselesaikan secara langsung sekaligus maupun diselesaikan secara bertahap. Itu yang pertama. Terus yang kedua, evaluasi yang kita lakukan selain yang pertama tadi adalah kita apa namanya untuk mencegah fraud adalah kita diwajibkan untuk mentaati apa yang namanya hierarki organisasi. Apa itu hierarki organisasi? Bahwa ada alur yang harus dilalui, bahwa setiap alur yang harus dilalui itu kan melakukan checking terhadap usulan-usulan yang ada maupun surat-surat yang terbit sehingga sesuai apa tidak atau ada unsur ada indikasi pemalasan atau tidak sampai dengan layer-layer ke atas yang mewakili manajemen sehingga secara filtrasi atau secara filter sudah terfilter dari level operasional yang paling bawah sampai dengan yang ke atas karena dengan itu mengantisipasi agar tidak terjadinya pemalsuan. Nah, yang ketiga, evaluasi yang ketiga adalah kami melakukan yang namanya uh, pada saat morning briefing atau uh, apa namanya secara berkala kami akan memanggil petugas-petugas individu ataupun pihak-pihak yang dirasa perlu untuk diajak diskusi atau dilakukan bahkan dilakukan coaching, mentoring terhadap aktivitas yang diduga dan terindikasi perlu pemantauan ketat sehingga momen coaching dan mentoring tersebut diharapkan akan dapat mencegah petugas atau pihak-pihak tertentu untuk melakukan fraud. Begitu salah satunya jika. Oke, baik, ada pertanyaan terakhir. Bagaimana strategi Bapak dalam mengembangkan kompetensi staf serta mempersiapkan kaderisasi pemimpin masa depan di BNI? Iya, tentunya kalau kaderisasi dan apa namanya kompetensi staf, kami akan sebagai bagian dari manajer, kami akan melakukan pemantauan terhadap eh, individu pegawai yang ada, apakah individu tersebut layak untuk kita promosikan atau sebelum kita promosikan biasanya kita berikan kesempatan untuk sebagai uh, sebagai berani tampil uh, dengan pada saat bertemu dengan pihak lain itu berani tampil sehingga berani berkomunikasi sehingga harapannya skill komunikasinya muncul terus kemudian pada saat morning briefing kita biasakan teman-teman juga untuk berani bicara sehingga skill berpendapatnya muncul terus kemudian pada saat meeting tertentu dengan kenal diharapkan bahwa skill konseptualnya muncul dan skill leadershipnya muncul. Jadi untuk tahapan itu sudah secara tidak langsung sudah terstruktur dan sudah dilakukan menjadi kebiasaan di tim kami di Bajik. Baik, jadi leader ini agak complicated gitu ya Pak ya? Sebetulnya menjadi leader itu adalah sebuah seni memahami karakter orang, sebuah seni membentuk tim, membentuk kelemahan dan kekuatan dari tim, dan sebuah seni bagaimana kita memberikan penghargaan yang tepat kepada orang yang tepat dan bagaimana kita berikan kesempatan hidup buat teman-teman yang ada dari tim kita untuk bisa diuntungkan dari kinerja bersama. Itu Pak. Baik, sekian dari pertanyaan kami Pak. Terima kasih udah berkenan menjawab pertanyaan terkait leadership ini. Baik, terima kasih Mbak Cika. Terima kasih Pak.